Nyala lampu. Selamat sore teman-teman media. Kami sampaikan untuk mengupdate data sore hari ini. Dari 46 spesimen swab yang diperiksa di Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Umum Profesor B.J. Yohanes Kupang, hari ini tidak ada yang positif. Jadi dari 46 sampel swab itu semuanya negatif hari ini. Itu dari sebagian besar dari Rumah Sakit Wirasakti. Sebagian besar sampel swab yang diperiksa hari ini dari Rumah Sakit Wirasakti dan dari Rumah Sakit Eskalerik serta dari Yohanes. Oleh karena itu data masih tetap seperti yang kemarin, tetap 97, sembuh 14, meninggal 1, posisinya seperti yang kemarin, tidak berubah. Besok nanti akan dijadwalkan untuk pemeriksaan sampel swab yang diambil dari daratan Sumba, daratan Flores bagian barat, tengah dan timur, serta dari Timor, dari Pulau Timor dan dari beberapa wilayah lainnya. Demikian. Dokter, hari ini periksa berapa? Hari ini 46 spesimen yang diperiksa. Itu hasil yang ini? Ya, hasil yang tadi 46 sampel swab semuanya negatif. Untuk hari ini. Kalau terkait dengan ini kan kita sudah new normal, Pak. Sudah mau new normal. Kira-kira persiapan ini gugus tugas sendiri seperti apa untuk ke depan? Ya, sudah ada persiapan-persiapan dari berbagai bidang di gugus tugas, bidang pintu masuk, bidang pencegahan, bidang penanganan, dan bidang-bidang lainnya sementara dipersiapkan, dan pada akhirnya nanti akan disampaikan protokol-protokol yang perlu disosialisasikan ke masyarakat. Jadi beberapa hari sebelum penerapan new normal itu, semua protokol itu sudah harus disampaikan ke gugus tugas kabupaten dan kota untuk disosialisasikan ke tingkat bawah. Ya, baik pencegahan, protokol penanganan maupun protokol-protokol lainnya, pintu masuk, keluar, dan sebagainya. Silakan. Pak Kadis, kemarin yang ketiga itu di ND itu sekarang sudah dirawat atau masih belum juga? Iya, sudah dikoordinasikan dengan pihak rumah sakit untuk segera lakukan isolasi dan perawatan. Jadi ND itu sudah 9. Tadi melalui siaran Radio Republik Indonesia ND tadi juga sudah kami sampaikan agar supaya segera dilakukan tracing dan dilakukan isolasi. Kebetulan itu tiga-tiganya dari satu wilayah di bagian barat. Nama pendapat atau dari mana? Ya, dari kecamatan itu. Pak Kadis, terkait transmisi lokal, sejauh mana perkembangan tracking dan penanganannya seperti apa? Ya, semua teman-teman kabupaten dan kota dari informasi yang kita sampaikan. Jadi setelah kami menyampaikan rilis ke media, teman-teman yang bagian mengadministrasikan itu dan menginformasikan ke seluruh kabupaten melalui sarana WA maupun informasi lainnya, baik yang positif maupun yang negatif. Yang positif biasanya kita langsung kirimkan saat ini juga setelah diadministrasikan dan setelah ditandatangani Kadis Provinsi. Langsung dikirimkan ke Kadis Kabupaten masing-masing.
tidak di hari libur juga kita kirim seperti ini. Silakan. Bahkan di 10 orang pekerja migran Indonesia barusan tiba di Kupang tadi, apakah mereka ini diperiksa atau diambil selayaknya di karantina atau seperti apa mereka? Ya, tentu kami akan mendapat laporan dari KKP, ya, dari KKP baik yang tiba melalui pelabuhan udara maupun yang melalui pelabuhan laut. Kalau mereka tidak menunjukkan gejala, mereka harus menunjukkan alamat, nomor telepon lengkap agar supaya teman-teman bisa memantau, bisa lakukan pemantauan. Nah, yang kedua, apabila nanti frekuensinya menjadi semakin tinggi, maka kita akan lakukan isolasi terpusat untuk kita pantau beberapa hari sambil menanyakan dari mana mereka berasal, misalnya dari wilayah terpapar dari mana, kondisi kesehatannya seperti apa. Kita akan koordinasikan itu dengan teman-teman dari KKP. Kita sudah siapkan rumah sakit penyangga di rumah sakit Pratama Undana dan rumah sakit jiwa di Naimata. Itu sudah siapkan. Kalau di tingkat provinsi, kalau di tingkat kabupaten sesuai dengan kabupatennya masing-masing. Gitu ya. Terkait dengan normal nanti ini, Ya. kira-kira seperti apa persiapan anggaran sendiri untuk menangani persoalan COVID-19? Ya, anggarannya kita tetap gunakan anggaran seperti perencanaan sebelumnya. Anggaran yang ada di baik APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota. Jadi anggaran yang kita siapkan seperti itu, dan yang paling penting adalah kita harus lakukan asesmen dengan baik, ya. Identifikasi dengan baik, dan kita harus antisipatif prinsipnya. Karena dengan keadaan yang seperti sekarang ini, dari kondisi kejadian kasus seperti ini, kita sebetulnya kejadiannya itu rata-rata di bawah dari setengah dari jumlah kasus tertinggi, ya. Jumlah kasus tertinggi itu di 13 Mei dan di 10 Mei kalau tidak salah kemarin itu 12 kasus. Nah, sekarang kita bergerak di sekitar 5, 2 bahkan 0 kasus. Jadi sebetulnya kalau pemberlakuan ke new normal itu setengah dari batas kasus yang paling tinggi, kasus COVID-19 positif yang tertinggi. Jadi kita di NTT itu yang tertinggi di posisi di 12 kasus satu hari di tanggal 13 tanggal 11. Demikian. Pas. Pas ya. Terima kasih. Selamat sore. Salam. Salam.